Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Distribusi. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Hasnidar SMMM. Nah teman-teman, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Risnayani, yang kedua Nur Faryani Mina, yang ketiga Inditya Putri Hasrat, yang keempat Sukma, yang kelima Aulia Anjani Putri, yang keenam Audiawati Syahrini Syahrul, dan yang terakhir ketujuh Widya Lestari. Alur distribusi di Tokopedia. Tokopedia sebagai marketplace besar di Indonesia memiliki sistem distribusi digital yang modern dan efisien. Berikut tahapan alurnya. A. Penerimaan pesanan. Saat pembeli melakukan check-out di aplikasi Tokopedia, sistem otomatis akan mencatat pesanan. Kemudian penjual akan menerima notifikasi melalui aplikasi Tokopedia Seller. Semua data pesanan mulai dari nama, alamat, pilihan kurir, sampai jumlah barang akan langsung terekam tanpa input manual. Kemudian manajemen stok. Penjual menggunakan fitur kelola produk untuk mencatat stok. Jika stok tinggal sedikit, sistem akan memberi peringatan. Saat produk dibeli, stok otomatis berkurang. Jika habis, tombol beli akan dinonaktifkan. Beberapa seller besar menggunakan aplikasi gudang pihak ketiga yang terintegrasi, seperti Jubelio atau e-seller. Kemudian, pemrosesan dan pengepakan. Setelah pesanan masuk, penjual menyiapkan barang dan melakukan pengecekan. Penjual akan mencetak resi otomatis dari sistem Tokopedia. Barang akan dikemas dengan aman menggunakan bubble wrap, kardus, atau plastik pengaman sesuai jenis produk. Kemudian label pengiriman ditempel dan status berubah menjadi siap dikirim. Baik, selanjutnya yaitu D, pengiriman, di mana Tokopedia telah bekerja sama dengan berbagai kurir seperti Gen-E, Gen-T, Si Cepat, Anteraja, Pos Indonesia, hingga GoSend dan Grab. Grab datang menjemput paket atau penjual mengantar ke drop point. Selanjutnya itu sistem Tokopedia memantau proses pengiriman secara otomatis. Pembeli dapat notifikasi saat barang sudah dikirim. Selanjutnya itu bagian E, pelacakan dan konfirmasi, di mana Tokopedia menyediakan fitur live tracking terutama untuk kurir instan seperti GoSend. Untuk kurir reguler, pembeli bisa klik lacak dan melihat posisi barang secara real time. Saat barang sudah sampai, pembeli diminta klik tombol pesanan diterima agar dana bisa dicairkan ke penjual. Selanjutnya yaitu bagian F, layanan purna jual, di mana jika barang rusak, tidak sesuai atau tidak sampai, pembeli bisa mengajukan komplain atau retur. Selanjutnya fitur, di mana pusat resolusi Tokopedia membantu menyelesaikan sengketa antar pembeli dan penjual. Terakhir, jika pembeli menang, dana akan dikembalikan atau penjual harus mengirim produk baru. Peran teknologi Tokopedia dalam distribusi. Pertama, sistem manajemen stok otomatis. Teknologi ini membantu penjual memantau ketersediaan barang secara real time. Jadi, kalau stok barang hampir habis, sistem akan memberikan peringatan atau langsung memperbarui informasi di toko, sehingga tidak ada kesalahan pesanan. Lalu ada integrasi kurir otomatis. Saat pembeli check out, sistem Tokopedia akan secara otomatis mencocokkan dengan jasa pengiriman yang paling sesuai. Ini sangat mempermudah proses distribusi karena semuanya sudah terhubung tanpa perlu input manual. Yang ketiga adalah fitur live tracking. Pembeli bisa langsung melacak posisi barang mereka secara real time. Hal ini membuat proses pengiriman jadi lebih transparan dan meningkatkan rasa percaya dari pelanggan. Dan yang terakhir, Tokopedia juga memanfaatkan AI dan notifikasi otomatis. Teknologi ini digunakan untuk mengirim pemberitahuan status pesanan, estimasi pengiriman, atau bahkan rekomendasi produk. Semuanya berjalan otomatis dan membantu mempercepat alur informasi antara penjual dan pembeli. Analisis kelebihan dan kekurangan distribusi digital di Tokopedia, di mana terdapat 5 aspek. Yang aspek pertama itu ada kecepatan, di mana keunggulannya pesanan diproses dalam hitungan menit, sedangkan memiliki kekurangan kadang terjadi overheat saat promo besar. Aspek kedua itu ada efisiensi, di mana memiliki keunggulan tidak butuh toko fisik, cukup aplikasi. Sedangkan kelemahannya itu
atau kekurangannya butuh internet dan perangkat. Yang ketiga itu ada pelacakan, di mana memiliki keunggulan bisa lacak paket real time, sedangkan kekurangannya itu tracking bisa delay jika kurir lambat update. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun aspek yang keempat yaitu jangkauan. Kelebihan dari jangkauan ini yaitu pengirimannya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan kekurangannya yaitu pengirimannya tergantung dengan jaringan logistik dan lokasi. Aspek yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Kelebihan dari kepuasan konsumen ini yaitu sistem reviewnya dan garansi Tokopedia membuat pembeli merasa aman. Sedangkan kekurangannya yaitu retur dan refund kadang memakan waktu yang lama. Contoh kasus nyata penjual Tokopedia. Saya jualan skincare di Tokopedia sejak tahun 2020. Awalnya saya packing sendiri dan antar ke JNE. Tapi sejak pakai after pick up otomatis, saya tinggal print resi dan tunggu kurir. Sistem distribusinya sangat membantu, terutama saat orderan lagi banyak. Kesimpulan, distribusi digital seperti di Tokopedia memberikan peluang besar untuk bisnis berkembang tanpa batas. Namun, pemilik usaha perlu paham sistem teknologi dan cara pelayanan konsumen yang baik. Dengan strategi distribusi yang tepat, usaha kecil pun bisa bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.